Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Ardianto, NIM 119501111680. Pada video kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester atau UAS Sistem Basis Data. Baiklah, di sini saya memiliki kasus ya, contoh soalnya, yaitu sebuah perusahaan ingin memberikan THR kepada karyawannya. Kasusnya yaitu jika karyawan tersebut memiliki gaji $20 atau lebih, maka dia akan mendapatkan THR sebesar 80% dari gaji tersebut. Lalu jika karyawan tersebut memiliki gaji lebih besar dari 15.000, maka dia akan mendapatkan THR sebesar 70% dari gajinya tersebut. Dan terakhir, jika karyawan tersebut memiliki gaji kurang dari 15.000, maka dia tidak akan mendapatkan THR. Baiklah, di sini saya menggunakan MariaDB dan menggunakan tools Visual Studio Code. Baiklah, kita mulai. Sini sebelum kita mulai, kita aktifkan terlebih dahulu exam-nya. Exam-nya kita hidupkan untuk MySQL, boleh juga ketiga ini, MySQL dan FileZilla. Oke. Baiklah, sini kita masuk terlebih dahulu ke MariaDB-nya. Kita di exam ya, di MySQL bin. MySQL kita menggunakan root agar kita tidak menggunakan password. Oke, di sini kita masih non ya, belum menggunakan database. So database terlebih dahulu. Sini ada database. Dan untuk ujian akhir semester ini saya telah membuat database perusahaan. Kita ganti ke database perusahaan ya. Dengan cara use perusahaan. Oke, ini telah pindah atau change menjadi perusahaan maksud saya. Kita lihat tabelnya. Di sini saya memiliki tabel karyawan dan tabel log. Di sini log untuk nanti apa saja perubahan dari THR itu ya. Kita lihat untuk tabel karyawan terlebih dahulu. Oke, di sini tabel karyawan memiliki kolom ID, nama, gaji, dan THR. Untuk tipenya, untuk ID-nya integer, untuk namanya varchar, untuk gaji dan THR integer. Lalu untuk untuk nulnya, untuk THR-nya kita buat nul ya, karena dia belum diinputkan, nanti akan kita inputkan. Lalu untuk ID-nya dia primary key dan default-nya nul. Oke, kita lihat apa saja yang terdapat dalam tabel karyawan ini. Select, di sini select error. Oh ya, ini select from karyawan. Oke, di sini telah ada 10 buah ID dan 10 buah nama beserta gajinya, sedangkan THR-nya masih 0 ya. Oke, itu untuk karyawan, kita dash untuk log tadi. Nah, di sini log ada nomor, ada THR lama, THR baru, nanti lalu keterangan. Select. Untuk di select ini kita belum ada datanya ya. Oke, di sini kita menggunakan setelah saya menjelaskan data-data ini, setelah memiliki sebuah data tadi ya. Oke, kita membuatkan untuk storage functionnya. Oke, start function kita create start functionnya.
buat function THR, parameter THR, parameter gaji misalnya. Gaji itu integer, panjangnya 10, lalu returns varchar 20. Begin, lalu kita declare untuk variabel gaji, varchar 20 ya, if dimana parameter gaji yang lebih dari atau sama dengan lebih besar atau dari lebih sama dengan 20.000 tadi ya soalnya 20.000, maka kita set untuk variabel gajinya sama dengan VTHR. VTHR P gaji dikali 80%. Dia tadi kalau lebih dari 20.000 maka dia 80%, maka 80 per 100. Else if P gaji jika dia lebih besar atau sama dengan 15.000, maka kita set VTHR-nya gaji 70% dari gajinya, 70 per 100. Lalu kita else, jika tidak maka kita set THR-nya sama dengan tidak ada THR atau 0 nanti dia ya. Kita end if ya. Kita end ya. End if. Lalu untuk return VTHR. Oke, and sini kita save ya. Ini kita save di exam MySQL bin tadi ya, sudah kita buat di situ tadi. Kita save, lalu kita panggil dengan cara source function .sql error. Ada error sini. P gaji set sebelum, oh ini dia. Sini ada kurang titik komanya ya. Cek ulang. And if misalnya oke.
Save lagi. Oh, ini else if, ini else ya. Kita save. Ini if untuk else if, baru ini jika tidak ya, jika tidak keduanya. Oke, query oke ya. Query oke. Di sini kita akan melihat dengan cara kita update ya. Kita lihat dulu yang tabel karyawan tadi. Select from karyawan. Oke, di sini masih 0 ya THR-nya. Lalu kita update. Kita update untuk karyawan. Kita set THR sama dengan function THR gaji, dimana yang akan kita ganti adalah misalnya ID-nya 1 ya. Oke, 1 query oke. Kita coba panggil lagi select karyawan. Oke. Ini Denny Ardianto dengan gaji 21.000 mendapatkan THR 16.800. Ini adalah 80% dari 21.000. Oke, itu untuk function ya, storage functionnya. Oke, selanjutnya kita membuat storage prosedur. Kita sudah membuat file prosedur yang kita simpan di bin MySQL. Create or replace prosedur. Kita buat nama prosedurnya misalnya prosedur THR PID. Kita panggil ID-nya nanti ya, integer 10 ya ID-nya tadi. Kita nanti akan memanggil ID-nya saja. Bikin declare untuk variabel ID 10 tadi. Declare membuat counter ya, counter di prosedur nih. Counter integer 10. Kita set PID-nya sama dengan PID. Lalu kita select count ID dari into counter ya, untuk counter from dari tabel karyawan di mana ID sama dengan PID. Lalu if di counter satu, dan ini jika dia tidak ya, jika tidak memenuhi syarat, dia kan 10 ID ya. Nanti jika dia lebih dari 10 ID, entah 11, maka dia akan keluar signal SQL step 2000 set message message-nya misalnya karyawan tidak ada, berarti
karyawan tidak ada yang dicari. Else, langsung else, update dari tabel karyawan kita set THR sama dengan bounce THR gaji ya. Jadi dia langsung di sini kita panggil, nanti kita manggil hanya ID-nya saja. Where PID. Kita NIF. Oke, coba kita save dulu. Kita panggil dengan cara show prosedur .scale dan 1. create salah nih ya, typo ya, create or replace. Set IND, astaga, terlalu banyak typo nih. Save. Di line 7 ya, line 7 karyawan line 7 ini dia. Oh, ini ya, salah ini syarat kecil. Coba lagi. Oke, itu tadi ya. Satu row telah dibuat untuk prosedur. Oke. Setelah itu kita lihat lagi. Kita cara memanggilnya yaitu tinggal call. Call saja untuk prosedur THR. Kita pilih misalnya ID-nya 2. Oke, query sudah dibuat. Lihat apakah sudah dibuat query-nya. Select from karyawan. Oke ya, Ahmad Faisal memiliki gaji 10.000, maka THR-nya 0 karena dia kurang dari 15.000. Coba kita call lagi untuk ID 3-nya. Enter. Udah oke ya. ID 3-nya kita lihat lagi. Nah, dia ID 3 karena dia lebih dari 15.000 tapi dia kurang dari 20.000, maka dia 70%, mendapatkan 70% THR dari gajinya. Oke, yang terakhir kita lanjut untuk trigger ya. Untuk trigger di sini saya telah membuat tabel yang telah saya sebutkan tadi ya. Lihat lagi tabelnya. Dash log, tabel log ya. Nah, di sini
Saya akan jelaskan untuk tabel log memiliki kolom nomor, THR yang lama, THR yang baru, lalu keterangan. Tipenya untuk nomor integer, lalu untuk yang lainnya varchar. Untuk nulnya, untuk ketiga ini masih nul ya. Untuk THR lama, THR baru, dan keterangan. Lalu primary key-nya untuk nomornya, untuk extra untuk nomornya. Kita lihat, select from log. Kita lihat tabel log. Empty ya, lognya masih kosong di sini. Nanti kita akan isi. Oke, di sini kita buat triggernya terlebih dahulu. Kita create trigger, create trigger. Trigger. Kita buat nama triggernya trigger THR ya. Kita samakan aja THR semua. Sebelum update on kan dari tabel karyawan for untuk H row baris ya. Lalu insert into log dari tabel log. Kita set THR lama sama dengan old THR. Lalu THR baru sama dengan new baru ya, new.thr. Lalu untuk keterangan dia akan muncul dengan sebutan jika berhasil update THR. Oke. Error trigger perusahaan already exist. Oh, di sini terjadi error. Oh, karena tadi trigger sudah pernah saya buat ya. Jadi di sini harus kita create or replace sama seperti yang di atasnya, lupa. Create or replace agar kita replace yang sudah kita buat sebelumnya. Create or replace. Saya tadi telah membuat sebelum buat video ini ya. Oke, create or replace. Oke, ini dia. Oke, null row afraid. Oke, di sini kita coba, kita call lagi. Kita call prosedur THR. Ambil yang ID-nya 4 tadi yang belum ya. ID-nya 4. Oke, sudah dibuat ya. Kita select, kita lihat lagi. Ini sudah ya, kita naikkan. Select, kita lihat karyawan. Ya, untuk faktur login 0 karena dia 12.000 masih di bawah. Kita juga lihat select untuk lognya. Untuk lognya, di sini sudah ada nomor 7 karena tadi saya sudah berapa kali membuat ya. Lalu untuk THR-nya 0, THR lamanya 0, THR barunya 0 ya. Keterangannya berhasil update THR. Coba kita update lagi, kita isi lagi untuk ID 5. Oh iya. Oke, ini dia, very oke ya. 5 dan 6 sekalian ya. 5, 6. Oke, kita lihat lagi, select form karyawan. Untuk Januari dia 18.000, maka dia mendapatkan THR 70% dari gajinya.
Sedangkan Ferdian 25.000 karena dia lebih dari 20.000 maka mendapatkan THR 80% dari gajinya, yaitu 20.000 THR. Kita lihat select from log. Nah, ini dia di update ya. THR lama 0, THR barunya 12.000 nih. THR lama 0, 12.000. Oke, kita akan mencoba ini ya, message. Kita call lagi. Coba nomor 14. Nah, karyawan yang dicari tidak ada. Maka dia tidak ada karyawan yang ID-nya ke-14. Oke, mungkin untuk penjelasan pada video kali ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih pada Pak Suwanto telah mengajar kami untuk mata kuliah sistem basis data pada semester ini. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.